Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadatullah dengan NIM 1PA21003, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang infeksi TORCH untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Maternitas dengan dosen pengampu Ibu Evi Gustia Kesuma Eskep Nurse MKes. Selamat menyaksikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang infeksi TORCH, kemudian penyebab dari infeksi TORCH itu apa aja, dan tanda-tanda gejala infeksi TORCH, patofisiologi dari infeksi TORCH, cara penanganan infeksi TORCH itu seperti apa, dan cara menghindari infeksi TORCH, cara mencegah infeksi TORCH, dan pengobatan infeksi TORCH itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengertian TORCH. TORCH adalah sebuah istilah yang menggambarkan sebuah penyakit, yaitu 4 gabungan penyakit, yaitu Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes. Prinsip dari pemeriksaan ini yaitu mendeteksi adanya zat antibodi yang spesifik terhadap kuman penyebab infeksi tersebut, sebagai respon tubuh terhadap adanya benda atau kuman yang asing di dalam tubuh. Antibodi yang terbentuk tersebut dapat berupa penurunan imunoglobulin. Penyakit TORCH ini dikenal karena menyebabkan kelainan dan berbagai keluhan yang bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik pria maupun wanita. Bagi ibu yang terinfeksi saat hamil dan menyebabkan kelainan pembuahan pada bayinya, yaitu cacat fisik, mental, dan beraneka ragam. Toxoplasma, yaitu penyakit pada hewan yang ditularkan kepada manusia. Penyakit jenis ini disebabkan oleh sporozoa dengan nama Toxoplasma gondii, yang artinya suatu parasit intraseluler yang menginfeksi pada manusia dan hewan. Rubella, yaitu suatu infeksi virus menular yang dapat dicegah oleh vaksin yang dikenal dengan ruam merah yang khas. Penyakit ini dapat menyebar melalui kontak langsung dengan air liur atau lendir dari orang yang terinfeksi atau melalui udara dengan tetesan hasil pernapasan yang dihasilkan dari batuk atau bersin pasien. Kemudian Cytomegalovirus, yaitu penyakit ini yang disebabkan oleh Human Cytomegalovirus, subfamili Baedevirus virus famili Hypersyphids, penularan lewat paparan jaringan, sekresi maupun ekskresi tubuh terinfeksi, ludah, air susu ibu, cairan vagina, dan lain-lain. Masa inkubasi penyakit ini antara 3-8 minggu. Pada kehamilan, infeksi yang janin terjadi secara intrauterin. Kemudian herpes, yaitu penyakit ini yang disebabkan oleh infeksi herpes. Ada 2 tipe HSP, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1 misalnya mempunyai gejala ringan dan hanya terjadi pada bayi, karena adanya kontak dengan lesi genita dan infeks. Sedangkan HSP tipe 2 merupakan genetalis yang menular lewat hubungan seksual. Penyebab utama dari virus dan parasit TORCH yaitu adalah hewan yang ada di sekitar kita seperti ayam, kucing, burung, tikus, merpati, kambing, sapi, anjing, babi, dan lainnya. Meskipun tidak langsung penyakit yang berasal dari virus adalah hewan, akan tetapi juga bisa lewat perantara, yaitu tidak langsung seperti halnya makan sayur, daging setengah matang, dan lainnya. Infeksi Toxoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut dengan Toxoplasma gondii. Infeksi Toxoplasma dapat disertai dengan gejala ringan mirip dengan influenza. Bila timbul rasa lelah, malaise, demam, dan umumnya tidak menimbulkan masalah. Rubella, infeksi rubella ditandai dengan demam akut, ruam, dan pembesaran kelenjar getah bening. Untuk penyakit rubella, tanda dan gejala yang muncul biasanya bertahan dalam 2 hingga 3 hari dan mungkin melibatkan demam ringan 3,89 derajat Celcius atau lebih, kemudian sakit kepala, hidung tersumbat atau pilek, peradangan pada daerah mata, pembesaran
pelunakan kelenjar getah bening di daerah tengkorak, leher, bagian belakang, dan di belakang telinga. Muncul ruam warna merah muda pink di wajah dengan cepat menyebar ke pundak, lengan, kaki sebelum menghilang di sekuens yang sama. Nyeri pada persendian khususnya pada perempuan muda. Kemudian sitomegalovirus, muncul ciri-ciri demam, penurunan jumlah sel darah putih, lesu dan letih, kulit berwarna kuning, pembesaran hati dan limpa, kerusakan atau hambatan pembentukan organ tubuh seperti mata, otak, gangguan mental, dan lain-lain. Tergantung organ janin mana yang diserang. Umumnya janin yang terinfeksi sitomegalovirus lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Kemudian herpes. Penderita ini biasanya mengalami demam, salivasi, mudah terangsang, dan menolak makan. Dengan dilakukannya pemeriksaan menunjukkan adanya ulkus dengan multiple yang nyeri pada mukosa lidah, gusi, vesikel pada bibir, dan sekitarnya. Secara umum, keluhan yang dirasakan penderita TORCH adalah yaitu mudah pingsan, pusing, vertigo, migrain, penglihatan kabur, pendengaran terganggu, radang tenggorokan, radang sendi, nyeri lambung, lemah, lesu, kesemutan, sulit tidur, kemudian bisa menyebabkan epilepsi juga, dan keluhan lainnya. Patofisiologi TORCH. Toxoplasma atau parasit protozoa yang merupakan salah satu penyebab kelainan kongenital yang cukup dominan dibandingkan dengan penyebab lainnya yang tergolong dalam TORCH. Herpes primer adalah kucing. Kucing ini telah mempunyai imunitas, tetapi pada saat terinfeksi mereka dapat menyebarkan kembali sejumlah kecil oksita. Oksita ini dapat menginfeksi manusia dengan cara memakan daging, buah-buahan atau sayuran yang terkontaminasi, atau karena kontak dengan feses kucing. Dalam sel-sel jaringan tubuh manusia akan terjadi proliferasi tropozoid sehingga sel-sel tersebut akan membesar. Tropozoid akan berkembang dalam bentuk satu, yaitu kista dalam sel, yang di dalamnya terdapat morozoid. Kista ini biasanya didapatkan di jaringan otak, kemudian di retina, hati, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan kelainan pada organ-organ tersebut, seperti mikrosefali, cerebral klasifikasi, chorioretinitis, dan lain-lain. Kisah toxoplasma ditemukan dalam daging babi atau dalam daging kambing, sementara itu sangat jarang pada daging sapi atau daging ayam. Kista toxoplasma yang berada dalam daging dapat dihancurkan dengan pembekuan atau dimasak sampai dagingnya berubah warna. Buah atau sayuran yang tidak dapat dicuci juga dapat mentransmisikan parasit yang dapat menghancurkan dengan pembekuan atau pendidihan. Infeksi toxoplasma gondii biasanya tanpa gejala dan berlalu begitu saja. Setelah masa inkubasi selama lebih kurang 9 hari, muncul gejala seperti flu, lelah, sakit kepala, dan demam yang dapat muncul hampir bersamaan dengan limfodenopati terutama di daerah cervix posterior. Cara penularan TORCH. Penularan TORCH pada manusia dapat melalui dua cara. Yang pertama secara aktif atau didapat, dan yang kedua secara pasif atau bawaan. Penularan secara aktif disebabkan antara lain yaitu yang pertama, makan daging setengah matang yang berasal dari hewan yang terinfeksi atau mengandung kista, misalnya daging sapi, kambing, domba, kerbau, babi, ayam, kelinci, dan lainnya. Kemudian makan makanan yang tercemar oisista dan feses atau kotoran seperti kucing yang menderita TORCH. Kemudian transfusi darah atau trofozoid dan transplantasi organ atau cangkok jaringan. Trozoid cista, kecelakaan di laboratorium yang menyebabkan TORCH masuk ke dalam tubuh atau tanpa sengaja masuk melalui luka. Kemudian hubungan antara pria dan wanita juga bisa menyebabkan menularnya TORCH. Misalnya, seorang pria terkena salah satu penyakit TORCH, kemudian melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita. Padahal,
sang wanita sebelumnya belum terjangkit, maka ada kemungkinan wanita tersebut nantinya akan terkena penyakit TORCH. Kemudian ibu hamil yang kebetulan menderita salah satu penyakit TORCH ketika mengandung, maka akan kemungkinan janin yang dikandung terkena penyakit TORCH. Kemudian air susu ibu atau ASI juga bisa menyebabkan penularan penyakit TORCH. Dan keringat yang menempel pada baju ataupun pada kulit juga bisa menyebabkan penularan salah satu penyakit TORCH. Dan air liur juga bisa menyebabkan penularan penyakit TORCH. Untuk menghindari sedini mungkin penyakit TORCH yang sangat membahayakan ini, ada beberapa hal sebagai solusi awal yang dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bila mengonsumsi daging seperti daging ayam, sapi, kambing, kelinci, babi, dan lainnya terlebih dahulu dimasak dengan matang hingga suhu mencapai 66 derajat Celcius agar oosista yang mungkin terbawa di dalam daging tersebut bisa mati. Kemudian, peliharaan seperti kucing di rumah hendaknya diberi daging matang untuk mencegah infeksi yang masuk ke dalam tubuh kucing. Tempat makan, minum, dan alas tidur kucing harus selalu dicuci dan dibersihkan. Kemudian, hindari kontak dengan hewan-hewan mamalia liar seperti rodensia liar, yaitu tikus, bajing, musang, dan lain-lain, serta reptil kecil seperti cicak, kadal, dan bengkarung yang kemungkinan dapat sebagai hewan perantara TORCH. Kemudian, penanganan kotoran kucing sebaiknya dilakukan melalui sarung tangan yang disposable atau dibuang setelah dipakai. Kemudian, bagi wanita yang sedang hamil, terutama yang dinyatakan secara serologis sudah negatif, jangan memelihara atau menangani kucing kecuali dengan sarung tangan. Kemudian, bila sedang memegang daging, bekerja di tempat atau perusahaan daging atau organ yang masih mentah, hindari untuk tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung, dan peralatan dapur setelah selesai sebaiknya dicuci dengan sabun. Bagi yang senang berkebun atau bekerja di kebun, sebaiknya menggunakan sarung tangan, kemudian mencuci sayuran atau buahan sebelum dimakan. Dan darah penderita seropositif tidak boleh mentransfusikan pada penderita yang menderita imunosupresif. Demikian pula transplantasi organ pada penderita seronegatif harus dari orang dengan seronegatif TORCH. Kemudian pemberantasan terhadap lalat dan kecoa sebagai pembawa oosista perlu dilakukan. Penggunaan desinfektan komersial yang ada di toko-toko dapat berguna untuk membasmi oosista, kemudian memberikan hewan peliharaan secara kontinu ke dokter hewan atau poliklinik hewan agar supaya hewan kenyamanan selalu dalam keadaan sehat. Mencegah TORCH. Mengingat bahaya dari TORCH untuk ibu hamil, bagi ibu yang sedang merencanakan kehamilan atau untuk yang saat ini sedang hamil, dapat mempertimbangkan saran-saran berikut agar bayi ibu dapat terlahir dengan baik dan sempurna, yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Saat hamil sebaiknya ibu mengkonsumsi banyak makanan yang bergizi. Selain baik untuk perkembangan janin, gizi yang cukup juga akan membuat tubuh tetap sehat dan kuat. Bila tubuh sehat, maka tubuh dapat melawan berbagai penyakit termasuk TORCH, sehingga tidak akan menginfeksi tubuh. Banyak yang sering kita dengar kata-kata seperti ini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Lakukan pemeriksaan sebelum kehamilan. Ada baiknya ibu memeriksa tubuh sebelum merencanakan kehamilan. Ibu dapat memeriksa apakah dalam tubuh terdapat virus atau bakteri yang dapat menyebabkan infeksi TORCH. Jika ibu sudah terinfeksi, ikuti saran dokter untuk mengobati dan tunda kehamilan hingga benar-benar sembuh. Kemudian melakukan vaksinasi. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah masuknya parasit penyebab TORCH, seperti vaksin rubella dapat dilakukan sebelum kehamilan.
Hanya saja, ibu tidak boleh hamil dahulu sebelum 2 bulan kemudian. Kemudian makan makanan yang tidak matang. Hindari makan makanan tidak matang atau setengah matang. Virus atau parasit penyebab TORCH bisa terdapat pada makanan yang tidak akan mati apabila makanan tidak dimasak sampai matang. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, selalu konsumsi makanan matang dalam keseharian kita. Kemudian menjaga kebersihan tubuh, jaga higien tubuh. Prosedur higien dasar seperti mencuci tangan sangatlah penting. Mencuci tangan menggunakan teknik 6 langkah, baik menggunakan sabun dan menggunakan air mengalir. Kemudian hindari kontak dengan penderita penyakit TORCH, seperti wanita hamil atau menghindari kontak dengan siapapun yang menderita infeksi virus seperti infeksi virus rubella yang juga disebut campak Jerman. Pengobatan TORCH. Adanya infeksi ini dapat dideteksi dari pemeriksaan darah. Biasanya ada 2 pertanda yang diperiksa untuk tiap infeksi, yaitu imunoglobulin G atau biasa yang disingkat IgG dan imunoglobulin M atau yang biasa disingkat dengan IgM. Normalnya keduanya negatif. Jika IgG positif dan IgM-nya negatif, artinya infeksi terjadi di masa lampau dan tubuh sudah membentuk antibodi. Pada keadaan ini tidak perlu diobati. Namun, jika IgG negatif dan IgM positif, artinya infeksi baru terjadi dan harus diobati. Selama pengobatan tidak dianjurkan untuk hamil karena ada kemungkinan infeksi ditularkan ke janin. Kehamilan ditunda sampai 1 bulan setelah pengobatan selesai. Umumnya pengobatan memerlukan waktu 1 bulan. Jika IgG positif dan IgM juga positif, maka perlu pemeriksaan lanjutan, yaitu IgG aviditas. Jika hasilnya tinggi, maka tidak perlu pengobatan. Namun jika hasilnya rendah, maka perlu pengobatan seperti di atas dan tunda kehamilan terlebih dahulu. Pada infeksi Toxoplasma, jika dalam pengobatan terjadi kehamilan, teruskan kehamilan dan lanjutkan terapi sampai melahirkan. Untuk rubella CMV, jika terjadi kehamilan saat terapi, pertimbangkan untuk menghentikan kehamilan dengan konsultasi kondisi kehamilan bersama dokter kandungan Anda. Kemudian, pengobatan TORCH secara diyakini bisa dengan menggunakan obat-obatan seperti isopironicin, yaitu obat yang digunakan untuk meningkatkan sistem imun untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Kesimpulan, TORCH adalah singkatan dari Toxoplasma gondii, Rubella cytomegalovirus atau yang biasa kita singkat dengan CMV, herpes simplex atau virus HSV yang terdiri dari HSV1 dan HSV2, serta kemungkinan oleh virus lain yang dampak klinisnya lebih terbatas, misalnya virus polio. Penyakit ini sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat mengakibatkan keguguran, cacat bayi. Juga pada wanita hamil belum hamil bisa akan sulit mendapatkan keturunan. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu campak rubella atau yang biasa kita sebut dengan campak Jerman, yaitu suatu infeksi virus menular yang dapat dicegah oleh vaksin dan dapat dikenal dengan ruam merah yang khas. Penyakit ini dapat menyebar melalui kontak langsung dengan air liur atau lendir dari orang yang terinfeksi, atau melalui udara dengan tetesan hasil pernapasan yang dihasilkan dari batuk, bahkan bersin. Baik, di sini kita akan melakukan cara mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan teknik 6 langkah menurut WHO. Yang pertama yaitu menggosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, dan ujung-ujung jari. Tujuan mencuci tangan menggunakan teknik 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir, yaitu untuk menjaga kebersihan tangan dan dari kuman atau virus. Cuci tangan merupakan salah satu kegiatan yang tampak sepele,
namun sangat penting dilakukan karena telah terbukti efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga pengendalian infeksi. Hal ini dikarenakan karena tangan sering menjadi perantara berbagai bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.